Adapun materi yang akan saya presentasikan yaitu tentang konsep dasar pembelajaran. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu saya akan membahas mengenai hakikat pembelajaran. Baik, sebelumnya saya mau tanya, apa itu pembelajaran? Jadi yang dinamakan pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau proses membelajarkan subjek didik atau pembelajar yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dievaluasi secara sistematis agar subjek didik atau pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Baik, langsung saja tentang konsep pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Pembelajaran dipandang secara nasional sebagai suatu proses interaksi yang melibatkan komponen-komponen utama, yaitu peserta didik, pendidik, dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Dengan demikian, proses pembelajaran merupakan suatu sistem, yaitu satu kesatuan komponen yang satu sama lain saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pembelajaran pada pokoknya merupakan tahapan-tahapan kegiatan guru dan siswa dalam menyelenggarakan program pembelajaran, yaitu rencana kegiatan yang menjabarkan kemampuan dasar dan teori pokok yang secara rinci membuat alokasi waktu, indikator pencapaian hasil belajar, dan langkah-langkah kegiatan pembelajaran untuk setiap materi pokok mata pelajaran. Selanjutnya, belajar itu memiliki ciri-ciri. Jadi ciri-ciri belajar menurut Evelyn Siregar dan Hartini Nara diantaranya adalah: 1. Belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku atau change behavior. 2. Perubahan perilaku relatif permanen. 3. Perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat diamati pada saat proses belajar sedang berlangsung. Perubahan perilaku tersebut bersifat potensial. 4. Perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman. 5. Pengalaman atau latihan itu dapat memberi penguatan. Demikian ciri-ciri belajar menurut Evelyn Siregar dan Hartini Nara. Selanjutnya yaitu tentang persiapan konsep pembelajaran, yaitu di mana pada tahap persiapan atau preparation berkaitan dengan mempersiapkan peserta didik untuk belajar. Dalam pembelajaran, jika persiapan matang sesuai dengan karakteristik kebutuhan, materi, metode, pendekatan lingkungan, serta kemampuan guru, maka hasilnya diasumsikan akan lebih optimal. Selanjutnya yaitu penyampaian konsep pembelajaran. Tahap penyampaian dalam siklus pembelajaran dimaksudkan untuk mempertemukan peserta didik dengan materi belajar. Tahap penyampaian atau presentation dalam belajar bukan hanya sesuatu yang dilakukan fasilitator, melainkan sesuatu yang secara aktif melibatkan peserta didik dalam menciptakan pengetahuan. Dalam tahap penyampaian, seorang guru menggunakan metode, model, maupun strategi yang digunakan untuk menyampaikan materi belajar kepada peserta didik, sehingga terjadi pemahaman bagi peserta didik. Untuk selanjutnya, latihan konsep pembelajaran. Tahap latihan atau praktis dalam siklus pembelajaran sangat berpengaruh terhadap pengalaman belajar. Karena apa yang dipikirkan, dikatakan, serta dilakukan oleh peserta didik dapat menciptakan pembelajaran yang sesungguhnya. Tujuan tahap pelatihan adalah membantu peserta didik mengintegrasikan dan menyerap pengetahuan dan keterampilan
keterampilan baru dengan berbagai cara. Untuk selanjutnya, penampilan hasil konsep pembelajaran. Tahap penampilan atau performance merupakan tahap terakhir dalam siklus pembelajaran yang mana hasil dari pembelajaran peserta didik akan terungkap dalam tahap ini. Tujuan tahap penampilan adalah membantu peserta didik menerapkan dan memperluas pengetahuan atau keterampilan baru mereka pada pekerjaan sehingga hasil belajar akan melekat dan penampilan akan meningkat. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.